semakin banyak semakin tampak. Selamat datang kembali di channel Paroki Santo Fidelis Duruk Sanggul. Bintik Bincang Iman Katolik edisi 2. Pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Pastor Paroki Santo Fidelis Duruk Sanggul, Pastor Etus SVD. Horas Pastor, salam sehat. Iya, Pastor. Langsung saja Pastor ya. Ya, untuk kali ini kita akan lebih dalam lagi karena sebelumnya edisi 1 Pastor, Bintik Bincang Iman Katolik kita yang pertama membahas bagaimana kitab suci. Nah, ini kita akan masuk mungkin ke lebih detailnya lagi sedikit Pastor. Ya, jadi pada saat ini Pastor, pertanyaan saya ada beberapa yang menurut saya mendasar untuk diperbincangkan pada saat ini. Yang pertama Pastor, mungkin pertanyaannya apa perbedaan antara kitab suci perjanjian lama dengan perjanjian baru? Baik, terima kasih Bang Sanpit. Pertama-tama kita tahu bahwa kitab suci kita itu terdiri atas 2 bagian. Kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru. Kalau ditanya soal apa perbedaan antara kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru, nah saya kira secara singkat kira-kira jawabannya seperti ini. Kitab suci perjanjian lama itu berisi tentang perjanjian antara Allah dan Israel, ya, bangsa Israel. Yang kita tahu bangsa Israel itu adalah sebagai bangsa pilihan Allah, dan yang oleh Allah bangsa ini dikehendaki untuk supaya mereka tetap setia kepada Allah. Sedangkan kitab suci perjanjian baru itu berisi tentang perjanjian Allah dengan umat manusia dalam diri Yesus dari Nazaret. Jadi intinya, apa yang dinubuatkan atau apa yang diramalkan di dalam kitab suci perjanjian lama itu digenapi, dipenuhi di dalam kitab suci perjanjian baru. Demikian kira-kira jawabannya seperti itu. Ya, Pastor, berarti singkatnya perjanjian lama, perjanjian Allah dengan Israel. Kemudian untuk perjanjian baru, perjanjian isinya tentang perjanjian Allah dengan umat manusia. Manusia, ya, dalam betul ya. Yesus ya. Betul sekali ya. Oke Pastor. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin Pastor Etus bisa jelaskan juga dalam perjanjian baru ada 4 Injil. Kalau tidak salah Pastor, ini Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, sebenarnya itu kan dibuat pasti ada tujuan. Sebenarnya semua juga ada tujuan. Nah, yang untuk yang ini Pastor, untuk Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, apa tujuannya Pastor dibuat begitu Pastor? Baik, pertama-tama tentu saja apa yang dituliskan oleh para penginjil kita itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu ya. Ya, katakan saja Matius ini menulis Injilnya khusus untuk orang-orang Yahudi. Ya, maksud dari penulisan Injil Matius di sini itu adalah mau menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Itu Matius. Ya, berbeda dengan Markus, ya, berbeda dengan Markus. Kalau Markus itu menulis Injilnya terutama untuk pembaca non-Yahudi dan Romawi. Markus menulis Injilnya adalah untuk mewartakan Yesus sebagai Mesias atau Kristus yang menderita, wafat, dan kemudian bangkit. Ya, berbeda lagi dengan Lukas. Ya, berbeda lagi dengan Lukas. Ya, Lukas menulis Injilnya untuk orang-orang Yunani. Dia memberi penekanan yang khusus kepada Yesus sebagai penyelamat orang-orang miskin, ya, orang-orang sakit, orang-orang yang berdosa.
Makanya tidak usah heran kalau Lukas itu dikenal selain sebagai penulis Injil, juga sebagai seorang tabib. Tabib ya, tahu tabib ya gitu. Seorang penyembuh, dokter. Demikian kira-kira jawaban itu. Sedangkan Yohanes itu menulis Injilnya untuk dunia Kristen. Ya. Yohanes memberikan kesaksian mengenai keilahian Yesus Kristus, Tuhan yang dimuliakan di sisi Allah Bapa. Ya, kira-kira itu maksud dan tujuan dari masing-masing penulis Injil. Terima kasih Pastor atas penjelasannya untuk penulisan dari masing-masing tujuan dari masing-masing penginjil. Nah, muncul lagi pertanyaan Pastor. Semasa saya SMA, saya diajarkan oleh guru agama saya bahwa penginjil tersebut punya lambang. Contohnya, kalau saya tidak salah, Matius dilambangkan dengan manusia. Apa sih artinya, Pastor? Baik, ini adalah sebuah pertanyaan yang bagus dan yang menurut saya perlu untuk supaya diketahui bersama, terutama ya untuk kita kalangan orang Kristiani secara lebih khusus ya, orang Katolik ya. Banyak dari antara kita yang barangkali belum tahu lambang-lambang penginjil itu. Ya, maka di sini saya mencoba menjelaskan ya satu persatu ya. Yang pertama itu Injil Matius. Ya, Injil Matius itu dilambangkan dengan manusia. Ya, pertanyaannya kenapa manusia? Ya, karena kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius, ia mengawali tulisannya dengan memperkenalkan Yesus sebagai keturunan Abraham, anak Daud. Ya. Yang kedua itu Markus. Ya. Markus dilambangkan dengan singa. Ya. Kenapa singa? Karena ia mengawali Injilnya dengan suara yang mengaum-ngaum di padang gurun. Itu dalam Markus 1 ayat 3. Yang maksudnya mau menunjukkan pada diri pribadi Yohanes Pembaptis itu sendiri. Bahwa di padang gurun, ya tampil Yohanes Pembaptis yang berseru-seru. Ya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Dan juga ya padang gurun itu adalah sebagai tempat di mana ya singa dan binatang buas lainnya hidup di sana. Ya. Dan yang ketiga itu Injil Lukas ya. Itu dilambangkan sebagai lembu. Karena Lukas itu sendiri dia mengawali Injilnya dengan Sakaria yang sedang mempersembahkan korban di bait Allah. Dan ketika itu Sakaria tidak bisa omong. Ya, bisu ya seperti ya lembu. Dan bait Allah adalah sebagai tempat ya hewan-hewan korban itu dipersembahkan dan juga termasuk lembu. Nah, itu Lukas yang dilambangkan sebagai lembu ya. Dan yang keempat itu Yohanes. Yohanes itu dilambangkan sebagai raja wali. Ya, sebagai raja wali, seperti raja wali yang terbang tinggi. Yohanes juga mau memperlihatkan ya kealahan atau keilahian Yesus sebagai yang datang dari atas. Ya, anak Allah yang penuh kekuasaan dan kebijaksanaan. Nah, kira-kira itu penjelasan saya tentang ya lambang dari keempat Injil ini. Terima kasih. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor. Sudah semakin tampak, semakin jelas. Pastinya sahabat bintik, sahabat bincang iman Katolik pasti sudah semakin jelas. Mulai dari tadi pembagian dari kitab suci, perjanjian baru, perjanjian lama, begitu kemudian 4 Injil sudah kita ketahui dan lambangnya. Artinya
kita semakin tahu bagaimana sebenarnya Injil itu. Nah, sahabat Bintik, sahabat Bincang Iman Katolik edisi kedua kali ini, sampai di sini kami nantikan kami akan tetap ada di channel Paroki Santo Fidelis Sanggul berikutnya. Tunggu kami di edisi ketiga. Tetap like, subscribe, kemudian komen. Nanti kami akan jawab sebisa kami menjawab, termasuk mungkin Pastor Paroki, Pastor Etus SWD akan menjawab sahabat Bintik. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Sudah menambah pengetahuan untuk Bincang Iman Katolik kali ini. Harapannya nanti sahabat Bintik lebih dalam lagi dalam imannya. Seperti itu Pastor. Amin, Terima amin, kasih. amin, ya, sama-sama ya. Kita kembali nanti di Bintik berikutnya. Kita sapa, kita dadah Pastor. Dah. Dah.